Yang keempat ada 6, ada 4 yang terakhir. Ismun la yusannu fil adzan wal iqamata wal nida. Tidak disunatkan azan, juga tidak disunatkan qomat, dan juga tidak disunatkan nida atau panggil-panggil. Ayo sembahyang enggak. Ya. Yaitu fin wa huwa fin nawafilil lati la tusra'u fiha jamaah. Di waktu mengerjakan solat-solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Kadduha, seperti sembahyang duha, ya. Warawatib, solat sunat qobliyah ba'diyah, itu tidak ada azan, tidak ada qomat, dan tidak ada nida, ya. Tapi di sini dijelaskan wa yusannul adzan fi ghairi sholati, disunnatkan azan selain untuk sholat, ya. Tadi kan buat sholat, ada sholat yang sunat azan qomat, ada yang qomat doang, ada yang tidak azan tidak qomat dan seterusnya. Tapi ada azan yang disunatkan fi ghairi sholati, di waktu selain sholat. Nah ini juga perlu dipahami oleh kita. Di sini jelaskan fi mawadhi'a, ya, dalam beberapa keadaan. Wahia, di antaranya yaitu al-mahmum, orang yang mahmum itu kebingungan, ya, mahmum jadi stres gitu ya kalau kita bilang, itu disunatkan diazanin. Jadi kalau ada orang azanin aja. Wal masru', orang yang kesurupan, ya. Wal khutban, ketika orang itu emosi, marah gitu, diazanin aja gitu, sunnah gitu. Wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin, dan juga diazanin seseorang yang akhlaknya, ya, atau manusia atau hewan sama aja, yang perilakunya atau tingkah lakunya itu tidak baik gitulah, ngamuk-ngamuk. Jadi kalau ada sapi ngamuk itu azanin aja gitu, ya. Atau manusia juga begitu, kalau akhlaknya jelek, jahat gitu, azanin aja. Juga disunatkan azan indal harik, saat terjadi kebakaran. Nauzubillah, ya. Kalau ada kebakaran disunatkan diazanin. Wa inda taqajulanil ghailan, ketika gempa bumi dan sebagainya tuh, ya. Wa inda taqawlul ghailan, kemasukan jin di sini, orang yang kesurupan, ya, tamarudul jinni, ya. Wa yusannul adzanu ma'al iqamati, dan juga disunatkan azan juga qomat, dua-duanya disunatkan, yaitu fi udhunil maulud, di telinganya anak yang baru lahir. Jadi kalau ada anak baru lahir, diazanin telinga kanan, dikomatin di sebelah kiri gitu. Ini sunnah, ataupun nanti dia paham atau enggak itu kita tinggal melaksanakan, jalanin aja dah gitu, ya. Itu rahasia Allah gitu. Wa khalfal musafiri, atau wa khalfil musafiri, ketika orang mau bepergian, biasanya kalau mau pergi haji di sini, ya, haji sunnah diazanin dan dikomatin. Tapi model-model sekarang dianggap kuno gitu, padahal hukumnya sunnah. Bukan hanya untuk pergi haji dan bukan untuk ke tanah suci, tapi juga setiap orang mau pergi, ya. Dulu saya diberi ijazah kalau kita mau pergi, kebetulan kita akan menyelesaikan masalah yang penting, ya. Kalau bisa saya bilang, ya pokoknya kita mau pergi gitu, usahakan punya wudhu, usahakan punya wudhu,
ya, berwudu lah gitu. Jadi dalam keadaan kita bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Itu saya dapat ijazah dari Sumatera waktu itu, suruh waktu saya di Sumatera ya, dia usahakan kalau kita mau pergi punya wudu gitu ya. Dan juga disunatkan qomat dan azan inda inzalil mayyiti fil qabri, ketika nguburin orang mati ya, kita azanin dan kita qomatin ya. Itu diantaranya sunnah di luar sholat ya. Hukmul azan wal iqamah, hukumnya azan dan qomat itu huma sunnatani, adalah dihukumi sunnat muakkadatani, yang muakkad artinya sangat dianjurkan gitu. Fil jum'ati, ketika salat Jumat, wal khamsil maktubati, dan ketika melakukan salat yang 5 waktu. Waqila, ada juga pendapat dikatakan oleh ulama, innal adzana fardu kifayatin fil jumu'ati, sesungguhnya azan di waktu sholat Jumat itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau nggak diazanin berarti dosa nanti gitu. Wa sunnatun fil maktubati, tapi di waktu sholat maktubah atau sholat yang wajib, sholat yang 5 waktu itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkad ya. Syurutu sihatil adzani wal iqamah sittatun, syarat-syarat sahnya azan dan qomat ada 6. Jadi kita kalau azan harus tahu hukum nih ya, biar dapat pahala gitu. Yang pertama al-muwalatu baina kalimatiha urfan, harus berurutan ya, jadi jangan pisah. Allahu akbar, berhenti sebentar, Allahu akbar gitu. Jangan kita habis Allahu akbar ada yang dikerjain, jalan sana jalan sini gitu. Berurutan syarat sahnya. At-tartib, harus tertib. Jadi lapas-lapasnya itu tertib gitu ya. Dukhulul waktu, syarat sahnya azan apabila dilakukan sesudah masuknya waktu. Jadi kalau orang mau azan harus tungguin dulu, yakin dulu masuk waktu atau belum gitu. Illa fi salatin wahidatin, kecuali dalam satu salat, fayasihul adzanu laha qabla dukhulil waqti, maka sah azan untuk salat itu sebelum masuknya waktu, yaitu wa huwal adzanu awwalu asli salati subhi, yaitu azan pertama untuk salat subuh. Azannya sebelum masuk waktu, azan pertama. Di sini dikatakan wa waqtuhu ba'da muntasifil laili, sudah dibolehkan, disunatkan azan untuk subuh yang pertama apabila sudah melampaui muntasifil lail, pertengahan malam. Jadi kalau di sini ibaratnya jam 12. Jam 12 udah disunatkan azan pertama untuk sholat subuh.